Halo guys, nama aku Ratna Nur Hasanah dengan NIM 2009312 dari Pendidikan Teknologi Agroindustri Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini kita punya topik yang sangat menarik, yaitu mengenai kisah di balik salah satu lukisan yang sangat terkenal, karya Leonardo da Vinci. Mungkin di antara kalian ada yang sudah mengenal dan ada juga yang belum mengenal siapakah sosok Leonardo da Vinci. Leonardo di Piero da Vinci atau sering dikenal Leonardo da Vinci merupakan salah satu seorang pelukis terkenal di dunia yang lahir pada tanggal 15 April 1452 di Florence, Italia. Beliau meninggal pada tanggal 2 Mei 1519 saat berumur 67 tahun. Adapun karya dari Leonardo da Vinci yang sangat terkenal yaitu lukisan Mona Lisa dan lukisan The Last Supper atau Perjamuan Terakhir. Dan lukisan yang akan kita bahas kali ini adalah lukisan The Last Supper atau lukisan Perjamuan Terakhir. Lukisan Perjamuan Terakhir dibuat oleh Leonardo da Vinci pada akhir abad ke-15. Lukisan tersebut merupakan salah satu lukisan yang sangat terkenal di dunia. Karena lukisan tersebut merupakan lukisan berdimensi terbesar yang dibuat oleh Leonardo da Vinci, di mana lukisan tersebut berdimensi 8,8 kali 4,6 meter. Meski indah, namun lukisan tersebut merupakan eksperimen gagal, di mana lukisan tersebut dilukis di dinding kering dan catnya mengelupas. Lalu Leonardo da Vinci memperbaikinya, dan lukisan tersebut menjadi lukisan dinding tertua yang bertahan sampai sekarang meski telah melewati restorasi. Tidak hanya itu, lukisan Perjamuan Terakhir merupakan lukisan yang sangat terkenal di kalangan umat Kristiani. Karena dalam lukisan tersebut, Leonardo da Vinci menggambarkan makan malam terakhir yang dilakukan oleh Yesus Kristus bersama murid-muridnya, di mana malam tersebut merupakan malam sebelum Yesus Kristus disalibkan. So, kali ini kita akan langsung membahas kisah di balik lukisan Perjamuan Terakhir. Lukisan Perjamuan Terakhir dilukis oleh Leonardo da Vinci selama 7 tahun dan menggambarkan 12 rasul serta Yesus yang sedang mengadakan perjamuan terakhir. Mereka dilukis berdasarkan model orang-orang hidup, dan Da Vinci memilih untuk melukis Yesus Kristus terlebih dahulu karena ini merupakan proyek yang serius dari raja. Da Vinci pun melakukan observasi dengan mengamati ratusan anak muda untuk mencari pola wajah dan kepribadian yang cocok serta tidak terlalu tercemar dosa untuk menjadi model penggambaran Yesus. Selama berminggu-minggu, akhirnya Da Vinci pun menemukan seorang anak muda berusia 19 tahun yang memiliki wajah polos serta tidak tercemar dosa. Dan selama 6 bulan, Da Vinci pun melukis karakter ini dengan serius. Dan selama 6 tahun, Da Vinci pun melanjutkan pekerjaannya. Satu demi satu, dia mencari tokoh-tokoh yang cocok untuk menjadi perlambang ke-11 Rasul. Akhirnya tinggal tokoh Yudas Iskariot yang menjadi tahap akhir dari mahakaryanya. Siapakah Yudas Iskariot? Dia adalah seorang murid yang mengkhianati Yesus Kristus dengan imbalan 30 keping perak atau setara nilainya dengan 16,95 US dollar atau sekitar 241.000 rupiah. Dulu tuh pasti gede banget. Wah. Kemudian Da Vinci pun mencari orang yang berwajah keras, bertampang penipu, dan pengkhianat. Akhirnya Da Vinci pun menemukan sesosok pria yang dipenjara di bawah tanah di Roma, di mana pria tersebut dijatuhi hukuman mati sebagai seorang penjahat dan pembunuh. Ketika Da Vinci melihatnya dalam kegelapan bawah tanah, dia melihat seorang pria yang tidak terurus, berewokan dan rambutnya yang tidak disisir menutupi raut mukanya. Serawut wajah yang melambangkan sifat kejam dan bejat. Da Vinci pun berpikir bahwa inilah sosok yang dapat mewakili karakter Yudas dalam lukisannya. Dan atas seizin raja, tahanan ini dibawa ke Milan untuk dilukis. Selama 6 bulan, tahanan tersebut duduk di hadapan Da Vinci untuk dilukis. Dan setelah Da Vinci telah selesai melukisnya, tahanan tersebut berkata seraya menangis, "Oh Da Vinci, pandanglah saya. Apakah Anda tidak tahu siapa saya sebenarnya?" Da Vinci pun mengamati wajah si tahanan. Dan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Da Vinci berkata, "Tidak, saya tidak pernah melihat Anda sebelumnya." Tahanan tersebut menangis dan berdoa, "Ya Tuhan, apakah aku sudah terjatuh begitu dalamnya?" Lalu dia pun memandang kembali si pelukis. Sambil menangis, dia pun berkata, "Da Vinci, saya adalah anak muda yang pernah Anda lukis 7 tahun yang lalu, sebagai perlambangan Yesus." Itulah kisah di balik lukisan Perjamuan Terakhir. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini yaitu bahwa kepribadian manusia bersifat dinamis, dapat berubah dan tidak selamanya baik atau buruk. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, terutama yang berkaitan dengan kisahnya. Mungkin dari kalian ada yang lebih mengetahuinya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.